Shalom, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bulan September ini kita ada satu tema yang baru, yaitu dipanggil untuk memberkati. Diambil dari Filipi pasal 2 ayat 15b, dikatakan sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudara, kita ditebus oleh darah Yesus supaya kita ini bersinar di antara orang-orang dunia. Bapak Ibu Saudara, kita harus jadi berkat, kita harus jadi contoh. Bapak Ibu Saudara, biarlah di bulan ini kita belajar untuk menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Dan biarlah sebentar kita akan masuk dalam ibadah virtual. Mari kita siapkan hati kita nikmati hadiratnya, kita dengarkan firman-Nya, kita lakukan firman-Nya. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu, mari kita bawa hati kita untuk bersyukur, mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita hampiri Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah yang ajaib dalam hidup kami. Di tempat ini kami teduhkan hati kami. Kami mau datang menyembah Tuhan. Sucikan hati kami, kuduskan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh berkenan bagi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, jamah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, pulihkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus diam di dalam kita. Ku yakin kuasa-Mu bekerja. Dikala hadirat-Mu melawat hatiku, tersurat kasih Bapa untukku. Roh Kudus datanglah dan bertata. Ku yakin kuasa-Mu sempurna. Dikala kekudusan-Mu penuhi hati, tersurat sukacita surgawi. Ku punya Roh Kudus, pribadi yang berharga, ku rangkul selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus, berkobarlah dalamku kuasa-Mu, kuatkanku. Kuatkan setiap hati kami Roh Kudus, kami perlu Engkau Roh Kudus. Mari katakan sama-sama saudara. Roh Kudus diam di dalam kita. Kuasa-Mu bekerja. Dikala hadirat-Mu, dikala hadirat-Mu melawat hatiku, tersurat kasih Bapa untukku. Ku punya Roh Kudus, pribadi yang berharga, ku rangkul selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus, berkobarlah dalamku kuasa-Mu. Ku punya Roh Kudus,
sangatlah berharga, Tuhanku selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus, berkobarlah dalamku kuasa-Mu, kuatkan ku, pulihkan ku, sembuhkan ku. Mari angkat hatimu sebelum kami Tuhan. Sembah Roh Kudus. Mari naikkan mazmur yang baru, nyanyian yang baru. Roh Kudus, pulihkan hati kami. Roh Kudus, ubahkan hidup kami. Urapi kami Roh Kudus, jamah kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah setiap hati yang lemah, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka. Roh Kudus mengalir, mengalir, mengalir. Haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, dari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari gereja Tuhan, bawa hatimu untuk memuji namanya yang kudus. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib, ajaib Tuhan. Kau ajaib, ajaib Tuhan. kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. mari angkat tanganmu, katakan
tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Allah yang ajaib. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Amin. Mari gereja Tuhan, puji Tuhan. Pujilah namanya yang kudus. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Pujilah Tuhan, hai bangsa-bangsa, bersukacita semua umat-Nya. Allah sumber pengharapan, penuhimu dengan damai sejahtera. Bersukacita angkat tanganmu dan bermazmurlah. Mari angkat suaramu saudara. Dan kecapi ku menari dengan segenap hati. Kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaran-Mu Tuhan Aku tinggikan melebihi segalanya, kebesaran-Mu Tuhan selamanya. Mari gereja Tuhan, pujilah namanya yang kudus. Bersukacitalah. Bersorak-sorai angkat tanganmu dan bermazmurlah, angkat suaramu dengan gambus dan kecapi. Ku menari dengan segenap hati. Kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaran-Mu Tuhan Aku tinggikan melebihi segalanya, kebesaran-Mu Tuhan selamanya. Firman Tuhan berkata saudara, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Siapapun kita yang telah mendapatkan anugerah Tuhan, mari bawa hatimu untuk selalu memuji Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, sebab di atas pujian Allah bertahta. Ada pujian, ada kemenangan terjadi. Sampai ke langit, kebenaran-Mu Tuhan Aku tinggikan melebihi segalanya, kebesaran-Mu Tuhan. Dengan nama-Mu datang kerajaan-Mu, Kau berkuasa, adil kehendak-Mu sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang dalam tahta-Mu, mencari hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mendapat kemuliaan-Mu. Kami bawa kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
dengan hadir-Mu, jamah roh dan hatiku, sembuhlah diriku. Yesus datang di hidupku, lawanku dengan hadir-Mu, jamah roh dan hatiku, sembuhlah diriku. Izinkan ku jamah jumbai di jubah-Mu, Yesus, perkenanan-Mu sembuhkanku, biar ku berserah sujud menyembah-Mu Tuhan, senantiasa. Jamah setiap umat-Mu, mari panggil nama Yesus segala. Yesus datang di hidupku, lawat setiap kami, lawatku dengan hadir-Mu, jamah kami, jamah roh dan hatiku, sembuhkan, sembuhlah diriku. Izinkan ku jamah jumbai di jubah-Mu, Yesus, perkenanan-Mu sembuhkanku, biar ku berserah sujud menyembah-Mu Tuhan, senantiasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, hati kami merindukan jamanan-Mu. Jamah setiap pribadi kami, jamah setiap umat-Mu. Izinkan ku jamah jumbai di jubah-Mu, Yesus, perkenanan-Mu sembuhkanku, biar ku berserah sujud menyembah-Mu Tuhan. Izinkan
Amin. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini kami boleh beribadah. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, untuk berkat-Mu, untuk karunia-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas. Biarlah roh-Mu yang mengurapi hamba-Mu sehingga perkataan hamba-Mu ini adalah hati-Mu sendiri. Berkati setiap umat-Mu dengan hati seperti tanah yang subur, sehingga saat benih firman itu jatuh dalam tanah hati kami akan berbuah berkali-kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya yakin kita ada dalam kondisi yang baik-baik, semua diberkati Tuhan, dan saat ini kita ada dalam sebuah ibadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada bulan yang ke-9. Ini adalah kuartal ke-4 awal Bapak Ibu Saudara, yaitu kita masuk dalam hampir penghujung di tahun 2020. Nggak kerasa 9 bulan sudah kita lewati dan sebentar lagi kita akan masuk pada musim penghujan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimanakah di tengah keadaan ini kita menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mati buat kita supaya kita semua ini menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Di bulan September ini Gereja Yesus Gembala mempunyai satu tema bulanan, yaitu dipanggil untuk menjadi berkat. Dan pada kesempatan kali ini judul firman Tuhan adalah bersinar di tengah kegelapan. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Kitab Kejadian pasal 50 ayat 20 dikatakan demikian. Ini adalah kisah mengenai Yusuf dan ini adalah kisah penutup dalam Kejadian. Dan setelah Kejadian ini ada kitab Keluaran. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah Tuhan telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara, di balik cerita bagaimana perkataan Yusuf ini keluar, semua negara di dunia sedang mengalami satu kondisi yang kemarau, satu kondisi yang tidak baik. Saat itu ada 7 tahun kelaparan, 7 tahun gagal panen. Dan disinilah muncul seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini satu orang yang mengartikan mimpi Firaun. Dan pada waktu itu dari pengertian mimpi seorang Yusuf menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saya melihat bagaimana Yusuf ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah kegelapan dunia. Kalau tema ini saya rasa cocok sekali dengan keadaan kita sekarang, bagaimana dunia ini ada di dalam tengah duka, di mana banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang nasibnya nggak jelas. Mungkin dalam kehidupan kita masih berpikir, Tuhan, kapan ini selesainya? Tapi itu tidak membuat kita menjadi orang yang tidak bisa menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, yang namanya Tuhan Yesus Kristus itu mati di kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, tetapi Dia juga memanggil kita. Dalam panggilan ilahi kita adalah untuk setiap kita ini jadi berkat bagi orang di sekitar kita. Sama seperti Yusuf saat Tuhan panggil dia untuk masuk ke dalam penderitaan, kepada sengsara, kepada satu jurang yang dimana dia boleh mengalami diperbudak, dia boleh mengalami dihina, dia boleh mengalami difitnah. Tapi justru di situ proses Tuhan membentuk Yusuf menjadi orang yang dipersiapkan untuk memberkati banyak orang. Bagaimanakah caranya kita bisa menjadi berkat di tengah kegelapan, Bapak Ibu Saudara? Hal yang pertama adalah mempercayai rencana Tuhan. Karena Yusuf dikatakan di sini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan kebaikan. Di sini Yusuf membandingkan masalah bagaimana manusia itu merencanakan sesuatu yang jahat, sedangkan Tuhan itu merencanakan sesuatu yang baik.
Kalau kita lihat bagaimana Yusuf ini pada awalnya adalah kenapa dia dibuang? Karena saudaranya itu sakit hati sama Yusuf. Karena saudaranya iri bahwa ayah dari Yusuf ini mencintai Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya. Tetapi saat Yusuf itu mengalami pembuangan, di mana saudara-saudaranya itu ingin mencelakakan Yusuf, Tuhan punya rencana yang berbeda bagi Yusuf. Justru di tengah rencana jahat manusia, Tuhan memiliki satu rencana yang indah. Saya ambil kutipan dari Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ini kayaknya enak banget. Kayaknya rencana Tuhan tuh rencana yang mudah untuk kita jalani. Karena dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang baik. Rancangan yang penuh dengan masa depan yang indah. Tetapi nyatanya kalau kita bertanya, Pak, kalau Tuhan menuliskan satu ayat firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu baik, kenapa ada kesukaran? Kenapa ada tangisan? Kenapa ada kekecewaan, Pak? Rencana Tuhan ini memang mungkin sebuah hal yang sampai sekarang manusia mau menjalaninya saja, sampai akhir hidupnya dia pasti akan mempertanyakan. Rancangan Tuhan itu begitu besar. Tidak ada satu otak manusia pun yang bisa menampungnya. Dan itulah yang kenapa ayat ini mengatakan bahwa itulah jauhnya rancangan manusia dengan rancangan Tuhan. Banyak orang mungkin berpikir ingin mencelakakan kita, membuat kita ini mempunyai satu tindakan, satu hal yang membuat kita ini dijebak, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada kondisi, ada keadaan yang membuat kita ini tidak bisa berkembang dalam kehidupan kita. Tetapi dalam masa-masa kita ini boleh mengalami satu stagnasi, masa-masa di mana kita ini boleh mengalami satu hal, di mana kita mengalami hal yang tidak baik. Disitulah rencana Tuhan itu indah, Bapak Ibu Saudara. Karena dalam keadaan kita ini mengalami sesuatu yang tidak baik, di situ ada rancangan Tuhan yang tidak berhenti. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan membiarkan bahwa rancangan saudara-saudara Yusuf ini terjadi dalam Yusuf, maka itu adalah rancangan Tuhan yang indah. Kenapa? Karena dalam kehidupan Yusuf, Tuhan memperbolehkan untuk Yusuf ini masuk dalam satu sumur yang dalam. Satu sumur di mana Yusuf ini mengalami, di mana dia desperate atau dia tidak punya harapan lagi. Bahkan saat Yusuf diangkat dan dilemparkan kepada perbudakan orang Mesir, Yusuf sudah hilang pengharapan. Yusuf sudah hilang bagaimana yang dia lihat pada mimpinya. Bahkan dia melihat satu mimpi yang indah, bagaimana dia melihat bintang, bulan dan matahari itu tunduk di bawah kaki Yusuf, menyembah Yusuf. Tapi kalau kita melihat bagaimana Yusuf itu ada dalam satu sumur dan di perbudakan Mesir, Yusuf kehilangan pengharapannya. Tapi Yusuf tidak pernah kehilangan pengharapan akan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana harusnya Yusuf itu melihat visi Tuhan, janji Tuhan, bahwa ada 11 bintang, ada matahari, ada bulan yang tunduk di hadapan Yusuf. Maka kita pikir jalan Yusuf pasti mudah. Jalan Yusuf semua yang dipikirkan pasti berjalan. Nyatanya kenyataan berbeda. Contoh aja lagi seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Saat Yesus memberi makan 5.000 orang, keadaan di sekitar itu sudah mulai gelap. Tidak ada tempat yang menyediakan makan untuk 5.000 orang. Kalau kita melihat bagaimana Yesus membalikkan keadaan, bagaimana Yesus memberkati orang-orang di tengah kegelapan, itu adalah saat Yesus mempercayai bahwa dirinya sanggup menggandakan, sanggup mengucap syukur atas keadaan yang ada. Sehingga semua roti dan ikan di tangannya itu mampu memberi makan 5.000 orang. Bagaimana kita melihat Petrus, Bapak Ibu Saudara? Petrus pada waktu dia mendengar ayam berkokok dan menyangkali Yesus, di situ terjadi yang namanya kejatuhan iman. Bapak Ibu Saudara, saat Yesus, saat Tuhan, saat Allah membiarkan kita menghadapi masa-masa sukar, disitulah iman kita sedang dibentuk.
Iman itu adalah jangkar dari semua pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Saat iman kita ini bagaikan jangkar, Bapak Ibu Saudara. Kalau jangkar ini dibuang ke tengah laut, dia harus tertambat pada sesuatu. Supaya yang namanya perahu ini gak goncang, Bapak Ibu Saudara. Satu perahu ada di dalam badai, dia lemparkan jangkarnya, dia pasti di dalam jangkar itu ditaruh di bagian kapal supaya kapal ini tidak bergoyang. Kalau kita bagaikan iman ini bagaikan jangkar dalam kehidupan kita, pengharapan kita, maka kita harus menaruh satu tempat di mana kita ini percaya kepada Tuhan adalah otoritas Tuhan. Di mana kita ini tidak perlu mempertanyakan keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang bertanya, Pak, zaman sekarang di manakah otoritas Tuhan, Pak? Kenapa Tuhan biarkan seperti ini? Bapak Ibu Saudara, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Bahkan Alkitab mencatat ada masa untuk menangis, ada masa untuk menabur, ada masa untuk berkabung, ada masa untuk bersukacita, ada masa untuk bersedih. Dan di dalam semuanya itu Tuhan punya rencana, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi berkat di tengah kegelapan adalah jangan sakit hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Yusuf ini dibuang dalam perbudakan, di mana Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya, bagaimana Yusuf ini dikhianati oleh saudara-saudaranya, bahkan jubah kebanggaannya diambil oleh saudara-saudaranya. Dan saat dia dibiarkan di sumur itu, dia menangis, dia takut. Dan saudara-saudaranya ini justru memperkatakan sesuatu, jangan bunuh dia, tetapi jual saja kepada perbudakan. Dan hal itu pasti didengar sama Yusuf. Kalau Yusuf sampai pada akhirnya dia sampai ke Mesir, dia mempunyai jabatan yang tinggi dan saudara-saudaranya datang pada Yusuf. Yang Yusuf lakukan dalam sakit hatinya adalah ingin menghukum yang namanya saudara-saudaranya yang mengkhianati dia, yang menjual dia. Tetapi Yusuf nampaknya bukanlah orang yang mudah sakit hati. Amsal 24 ayat 16a dikatakan demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Bagaimana caranya kita ini dalam jatuh kita, dalam keadaan kita mungkin sakit hati, kita terluka, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Bagaimanakah kita ini bangkit dan bangkit dan bangkit dan melakukan segala sesuatu dengan baik di hadapan Tuhan. Kuncinya adalah jangan sakit hati. Banyak orang di dalam dunia ini gak bisa menjadi berkat karena apa? Dia lebih banyak mengurusi sakit hatinya daripada dia mengurusi menjadi berkat bagi orang lain. Ada satu ilustrasi yang menarik Bapak Ibu Saudara. Satu kali ada orang yang punya rumah dan rumah ini ada pekarangannya. Dan orang ini senang banget sama pekarangannya yang warnanya ada hijau, ada tumbuhan, ada tanaman, ada bunga-bunga. Dan satu kali ada orang yang sering kali iseng, kemudian orang ini buang sampah sembarangan. Dan buangnya ini bukan di tepi jalan, tetapi justru orang ini sengaja mengambil sampah dan memasukkan ke dalam pekarangan orang ini. Karena orang ini tahu sekali bahwa si pemilik lahan ini sayang sama pekarangannya. Singkat cerita dilakukan begitu terus menerus dan si pemilik pekarangan ini menyimpan sampahnya dalam satu tempat dan lama kelamaan sampahnya menjadi banyak dan lama kelamaan sampah itu membusuk. Kemudian si pemilik lahan ini lama-lama mulai terganggu dengan bau busuk dari sampah itu. Dan mulai kemudian dia malas merawat pekarangannya dan pekarangannya itu ditumbuhi rumput-rumput liar dan hilanglah pemandangan yang indah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi di mana saya ingin menggambarkan. Orang seringkali menyakiti kita meskipun kita sudah jaga hati kita sudah jaga sikap kita senang dengan apa yang kita perbuat baik. Tapi saat sakit hati itu disimpan terus-menerus. Kita simpan apa yang namanya sampah-sampah perkataan orang lain. Sampah-sampah perbuatan orang lain yang menyakiti kita. Dan saat kita ini memberikan kesempatan sampah itu menjadi busuk dalam hati kita. Maka yang namanya sampah itu akan berbau. Dan sampah itu berbau membuat kita gak nyaman. Kita lupa akan apa yang harus kita lakukan. Saat kita terganggu dengan sakit hati kita melupakan Tuhan itu membuat hati kita selalu baru.
Dan saat kita mengurusi sakit hati kita, yang terjadi adalah kita lupa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita bertanya, Pak, iri hati, sakit hati kan bisa jadi motivasi Pak. Motivasi untuk mengejar yang benar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita iri terhadap sesama kita dan kemudian kita berjuang, maka kita punya fokus yang salah. Saya bawakan bagaimana seorang Paulus yang sering kali disalah mengerti, sering kali disalah tangkap, sering kali dia dikhianati, sering kali dia tidak bisa terima dengan perbuatan orang lain. Tapi dia memiliki satu hati yang benar. Dia katakan demikian. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus tahu bahwa dalam kehidupan kita ini kita sedang berlomba Bapak Ibu Saudara. Kalau perlombaan di dunia ini menghasilkan hadiah, sebuah mahkota, sebuah penghargaan yang fana, pertandingan kita adalah pertandingan yang rohani, di mana mahkota kita ini tidak akan bisa hilang. Beberapa waktu lalu saya kembali mengalami gangguan tidur saya yang seperti biasa. Saat saya tidur nyenyak, tiba-tiba saya bangun dengan kaget. Saya bangun dengan kaget karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dalam tidur saya merasakan bagaimana saya mendapatkan mahkota kemenangan itu. Yang artinya adalah saya masuk di dalam satu dunia yang bukan ada di dalam dunia ini, yaitu dunia kekekalan. Dan pada waktu saya masuk ke situ saya langsung terbangun. Saya kaget, Tuhan, bagaimana besok dalam kekekalan itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memfokuskan hidup kita kepada satu mahkota yang tidak hilang, satu pengharapan yang kekal, kita akan tidak main-main sama hidup kita. Kalau orang di dalam dunia ini sebagai seorang petinju, sebagai orang yang ada dalam gelanggang lari, mereka melatih diri mereka. Apalagi kita yang mengejar mahkota dunia, mahkota yang mulia, bukan mahkota yang fana, mahkota yang abadi. Jangan sampai sakit hati ini menghambat kita melepaskan mahkota kita. Yesus mengatakan demikian. Setiap kali kita berdoa, kita tidak bisa didengar saat kita tidak bisa mengampuni dosa orang sekitar kita. Jangan sampai yang namanya sakit hati ini membuat kita terlepas dan jauh dari Tuhan. Banyak orang dalam dunia Kristen, dalam gereja, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, mudah sekali tersinggung. Saat dia tersinggung, dia simpan sakit hatinya. Saat dia simpan sakit hatinya, saya pastikan dalam hidupnya tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Karena sebuah ikatan sakit hati itu membuat kita tidak bisa bergerak. Kalau kita lihat bagaimana Yesus melayani di dunia ini, saat Yesus melayani banyak dicerca, banyak dihina, banyak dihujat, bahkan dikatakan mana mungkin anak seorang tukang kayu bisa jadi berkat. Bagaimana Yesus diragukan? Padahal dia sudah membuat kesembuhan, dia sudah memberkati banyak orang. Tapi Yesus tidak pedulikan hinaan orang, cercaan orang. Itulah kenapa Yesus jadi berkat di dalam kehidupan selama di dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimanakah kuncinya kita ini menjadi berkat di tengah kegelapan adalah melakukan kehendak Tuhan. Mari kita belajar seperti Yusuf Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 50 ayat 20b dikatakan demikian. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya bercakap-cakap dengan papa mama saya, kemudian percakapan kita ini masuk dalam satu fase, satu pertanyaan, yaitu bagaimanakah kita melakukan kehendak Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan itu adalah melakukan kehidupan sehari-hari kita dengan setia seperti yang difirmankan dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Bagaimanakah kita tahu bahwa kita sedang melakukan kehendak Tuhan? Saya kira nggak ada semua orang yang bisa mengerti apakah kita melakukan sesuatu yang benar seperti kehendak Tuhan atau enggak. Karena Yusuf pun dalam kesetiaannya, dalam panggilannya, dalam dia melakukan sebagai seorang yang
ada dalam pemerintahan Firaun sebagai orang nomor 2 dalam pemerintahan, Yusuf pun ternyata dalam melakukan kehendak Tuhan, dia tidak tahu sepenuh dari rencana Tuhan itu. Karena dikatakan demikian, dengan melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, Yusuf itu setia melakukan yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Yusuf dipercaya untuk mengatur bagaimana pemerintahan Firaun berjalan. Dia melakukan dengan setia. Bagaimana saat saudaranya datang, dia melakukan dengan setia memelihara hidup saudara-saudaranya. Saya ingin bercerita tentang kesetiaan. Banyak orang berpikir begini, Pak, saya mau jadi orang yang berhasil. Saya mau jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan dan saya mau dikenan sama Tuhan. Bagaimana caranya, Pak? Jawabannya adalah simple. Setialah dalam setiap perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah itu perkara itu sebagaimana mudahnya, kita harus setia. Orang pikir, Pak, saya ini pengen jadi orang yang sukses. Punya perusahaan banyak, punya mobil banyak, punya pekerjaan sana sini. Boleh enggak? Boleh sekali. Tapi kalau kita tidak melakukan langkah yang jelas, apa yang kita cita-citakan itu hanya sebatas mimpi. Saya pernah melihat satu video mengenai seorang yang mungkin Bapak Ibu Saudara nggak kenal. Namanya adalah Eka Agustiawan. Eka Agustiawan ini adalah seorang yang namanya sedang melejit sekarang. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat video klip yang berjudul Lati dan itu tampil di New York Times Square, itu salah satu yang membuat adalah Eka Agustiawan. 5 tahun yang lalu nggak pernah ada orang yang tahu siapa nama Eka Agustiawan. Saat itu dia bercerita di satu siaran media sosial, dia bercerita begini, dulu saya ini jaga warnet, saya ini belajar secara otodidak yang namanya membuat lagu. Bahkan saat saya ini ikut dalam sebuah band, saya dikeluarin sama band itu. Dan dia berjuang, dia tidak patah semangat. Dia setiap hari upgrade skillnya, dia belajar untuk menjadi yang terbaik. Kalau orang menghadapi tantangan dan dia nggak setia dalam apa yang dia kerjakan, saya yakin seorang Eka Agustiawan tidak pernah ada sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita sekarang ini? Lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita pikir, Pak, apa fungsinya, Pak, melakukan yang sebaik-baiknya? Kalau itu perkara kecil, toh nanti impact-nya nggak akan besar, Pak. Dampaknya itu ya seperti apa sih? Oke, balik lagi ke dalam Kejadian pasal 50 ayat 20b. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yusuf melakukan dengan setia satu perkara di mana dia mengartikan mimpi, di mana saat Firaun itu memberikan satu mandat menjadi orang nomor 2, dia mengatur ekonominya, dia mengatur bagaimana bahan itu disimpan, yang boleh keluar dan yang boleh masuk apa, dan kemudian mengatur segalanya, dia dengan setia melakukan itu sampai Alkitab mengatakan demikian. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau kita berpikir sampai titik ini, yang dipelihara adalah bangsa Mesir, bangsa Israel, dan bangsa di sekitar Mesir. Tapi kalau kita lihat sampai kejadian, sampai perjanjian baru, dan tidak berhenti sampai perjanjian lama, Yusuf sedang memelihara satu bangsa yang besar yang akan melahirkan Yesus Kristus. Tanpa Yusuf memelihara ke-12 suku Israel, tidak ada suku Yehuda yang hidup. Tanpa Yusuf dipakai oleh Tuhan dalam kesetiaan Yusuf, nggak ada kelahiran keturunan dari Yehuda yang akan melahirkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu memakai hal kecil, melakukan kehendak Tuhan dengan setia, itu menarik sekali. Mungkin dalam kehidupan kita sedang bertanya, Pak, Tuhan ini mau pakai saya jadi apa sih? Seringkali kita membayang-bayangkan bagaimana Tuhan akan pakai kita. Tetapi kita nggak mau setia di titik ini untuk melakukan sesuatu yang baik meskipun itu kecil.
Itulah problem besar orang Kristen sekarang. Terlalu banyak bermimpi tanpa melakukan tindakan yang nyata. Gereja juga sama. Mimpinya jadi besar. Tapi untuk melakukan tindakan nyata sedikit demi sedikit gak mau melangkah. Begitu kena pandemi, bikin siarannya gak mau bikin jadi lebih baik. Justru di tengah-tengah pandemi ini kita ini belajar untuk membuat sesuatu yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kenapa? Saat Tuhan percayakan kita dengan satu perkara yang sederhana. Kalau kita setia, Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup. Mimpi Yusuf muda adalah dia melihat bagaimana bulan dan bintang itu tunduk bersama matahari. Dan kalau kita pikir, Yusuf melihat satu gambaran yang jelas tentang vision hidupnya. Tentang bagaimana hidupnya akan berjalan. Sebagai orang Kristen zaman sekarang kita pasti pikir, hidup Yusuf tuh bakal gampang. Disertai Tuhan, dikasih mimpi, dikasih jalan. Dia anak dari Yakub, pasti jadi orang yang besar dengan mudah. Tapi nyatanya kenyataan itu berbalik dari apa yang mestinya terjadi. Tuhan itu menginginkan kita setia, Bapak Ibu Saudara. Dalam tengah-tengah masa kegelapan ini, masa kita tidak bisa melakukan banyak hal. Masa keterbatasan ini, Tuhan menantang kita untuk tetap jadi berkat di tengah-tengah situasi seperti ini. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat dengan tidak melihat kondisi sekitar kita. Sebagian orang seringkali berpikir saat kondisi di luar sana tidak baik, maka itu jadi hambatan, jadi alasan kita untuk tidak menjadi berkat. Salah. Justru saat ada masa tantangan, ada masa di mana tidak baik, disitulah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Karena di mana ada kelemahan, disitulah kasih karunia Tuhan bekerja dengan berlimpah-limpah. Mari kita tunduk kepala untuk firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang kami terima pada kesempatan ini. Kami tahu Tuhan, apa yang kami dengar saat ini mungkin menegur kami. Tapi kami tidak mau menyia-nyiakan salib Kristus. Salib Kristus memanggil kami untuk kami hidup dalam rencana Tuhan. Salib Kristus bukan memanggil kami untuk kami ini menikmati keselamatan. Tetapi salib Kristus memanggil kami untuk jadi berkat. Karena saat Paulus dipanggil dia menjadi berkat. Saat Petrus dipanggil dia menjadi berkat. Saat Yohanes dipanggil dia jadi berkat. Saat Matias dipanggil dia jadi berkat. Saat Timotius dia dipanggil dia jadi berkat. Demikian juga hidup kami saat kami dipanggil, kami dibangkitkan oleh salib Kristus. Kami mau jadi berkat dengan kami setia melakukan perkara di hadapan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan menaikkan sebuah pujian. Biarlah Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Mari kita naikkan sebuah pujian Bapak Ibu Saudara sekalian.
Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita terima doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Allah. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, dari kehidupanmu sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai dan saat ini kita boleh mengucap syukur bahwa kita harus menjadi terang di tengah kegelapan. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu dalam ibadah virtual selanjutnya.